Pemirsa jangan khawatir kalau harga daging sapi mahal. Nah ini kenapa? Karena mahalnya harga daging sapi justru mendorong Universitas Gadjah Mada membuat terobosan inovasi agroteknologi mengembangkan daging rusa sebagai alternatif protein hewani. Enak dong, jadi kita punya variasi daging gitu ya ke daging rusa. Minimnya persediaan daging sapi untuk memenuhi tingginya permintaan protein hewani membuat daging rusa menjadi pilihan. Apalagi daging rusa memiliki kandungan protein yang ternyata lebih tinggi daripada daging sapi. Daging rusa juga memiliki tekstur yang lembut dan rendah kolesterol. Meski demikian, membudidayakan rusa ternyata bukan tanpa kendala. Rusa termasuk hewan yang tidak berkembang biak dengan cepat. Bahkan induk rusa hanya melahirkan 1 kali setiap 7 bulan. Tak patah arang, Pusat Inovasi Agroteknologi atau PIAT Universitas Gadjah Mada pun menerapkan teknologi inseminasi buatan untuk mengembangbiakan rusa totol. PIAT juga memberi obat hormonal yang memacu rusa untuk kawin. Rusa-rusa betina juga dikawin silangkan dengan pejantan unggul untuk mendapatkan generasi rusa totol yang berkualitas baik. Wah, Indonesia kesulitan menyediakan daging sapi untuk sumber protein hewani pada masyarakat Indonesia. Nah, kenapa rusa tidak menjadi pilihan kita bersama? Daging rusa ini selain lebih empuk, kemudian rasanya lebih manis, juga kandungan kolesterol dagingnya sangat rendah. PIAT UGM pun berencana membuka kesempatan bagi masyarakat yang hendak menggeluti usaha budidaya rusa totol. Caranya pun tidak sulit, masyarakat cukup membeli bibit rusa dari PIAT UGM serta menyediakan kandang dan makanan berupa dedaunan kering. Dan yang paling penting, membuat rusa nyaman dengan lingkungannya. Dari Sleman, Yogyakarta, Agus Utantoro, Metro TV. Iya, dan justru lebih sehat lagi karena justru rendah kolesterol seperti itu ya. Dan selanjutnya kami ajak Anda ke Kamboja untuk berkenalan dengan seorang peternak katak, di mana ternyata katak ini dapat dimanfaatkan sebagai pembasmi hewan alami. Meski begitu, pusat studi di Kamboja tetap mengawasi penyebaran katak di lahan pertanian warga lokal. Bebek dan ayam adalah hal yang biasa diternak, bahkan telah populer di kalangan petani di Kamboja. Justru beternak kataklah yang jarang terdengar di kalangan petani kebanyakan. Inilah yang dilakukan Rosmau, seorang petani asal Takeo, Provinsi Popal di Kamboja. Ia telah beternak katak sejak tahun 2006. Selain digunakan sebagai pembasmi hama alami, katak yang diternak juga dikonsumsi. ហេតុអីបានខ្ញុំជ្រើសរើសចំកែបក្នុងតាមវាស្រែអញ្ចឹងដោយសារតែស្រុកប្រទេសយើងសពថ្ងៃនេះគឺភាគច្រើនគឺមានអាសត្វបំផ្លាញហ្នឹងច្រើនបាទអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំចំកែបហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើស្រែចំណាយដើមទុនអស់ច្រើនណាស់បាទទី1យើងថាទិញជីទិញអីគេចឹងមកហើយបាទទី2គឺយើងទិញថ្នាំពុត Pusat Studi dan Pengembangan Pertanian Kamboja telah mendukung penggunaan katak di Kamboja sejak tahun 1997. Petugas lapangan Ochpito mengatakan perburuan katak yang tidak diawasi telah mendorong petani menggunakan katak untuk membasmi hama. Meski begitu, ada pengawasan tingkat nasional untuk perburuan katak. Lezat dan harga terjangkau. Ya, daging katak panggang adalah makanan yang populer di sebagian wilayah di Kamboja. Harganya satu potong daging katak bakar sebesar Rp6.000. Katak-katak ini diburu pada malam hari saat katak berada di ladang pertanian memakan hama. Dan perburuan katak terbesar biasanya berlangsung saat awal musim hujan, bersamaan dengan saat panen padi. Katak-katak ini kemudian dijual ke penyalur seharga $2 per kilogramnya, kemudian disalurkan ke pedagang lokal. Petani seperti Rosmau meraih untung dengan beternak katak.
Sejak menggunakan katak di tahun 2006, hasil panennya berkali lipat, dari 3 ton menjadi 5 ton per hektar. Prihadi, Metro TV.